Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran matematika, khususnya hari ini mengenai permutasi dan kombinasi. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah ya, semua diberikan kesehatan sehingga kalian semua bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Mari sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita masih di KD 3.25 dan 4.25, yaitu mengenai kaidah pencacahan dan permutasi serta kombinasi. Nah, khususnya pada hari ini kita akan mempelajari mengenai permutasi dan kombinasi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran daring maupun tatap muka dan metode discovery learning, peserta didik mampu menggali informasi dan menganalisis serta menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari lingkungan sekitarnya. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi permutasi dan kombinasi, akan Ibu kenalkan terlebih dahulu yang namanya faktorial. Faktorial itu tandanya seperti tanda seru, dibacanya dengan faktorial. Jadi kalau ada N tanda seru, bacanya adalah N faktorial. Nah, apakah itu N faktorial? Nah, N faktorial itu adalah mulai dari N dikalikan berkurang 1 terus N-1 dikalikan N-2 dikalikan sampai 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, sehingga untuk N faktorial kita bisa sebut adalah N kali N-1 kali N-2 kali dan seterusnya sampai mencapai 3 kali 2 kali 1. Nah, kemudian kita sepakati untuk 0 faktorial dan 1 faktorial itu nilainya adalah 1. Nah, misalnya contohnya 4 faktorial. 4 faktorial berarti mulai dari 4 berkurang 1 terus. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya adalah 24. Nah, sedangkan 6 faktorial mulai dari 6. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 720. Nah, baik. Kita masuk di materi permutasi dan kombinasi. Sebelumnya kita akan memberikan 2 tipe contoh yang akan membedakan antara permutasi dan kombinasi. Nah, contoh yang pertama di sini, suatu kelas terdiri atas 10 orang. Akan dipilih 2 orang sebagai ketua dan sekretaris. Berapa banyak cara pemilihannya? Nah, coba pahami baik-baik kalimat ini. Ya, suatu kelas terdiri dari 10 orang, akan dipilih 2 orang sebagai ketua dan sekretaris. Berapa banyak cara pemilihannya? Nah, bedakan dengan soal ini. Ya, suatu kelas terdiri atas 10 orang, sama seperti tadi 10 orang. Nah, akan dipilih 2 orang menjadi pengurus kelas. Berapa banyak cara pemilihannya? Nah, sama-sama memilih 2 orang. Tapi tadi yang pertama caranya ditentukan ketua dan sekretaris. Yang kedua ditentukan hanya pengurus kelas. Apa bedanya antara dua soal tersebut?
Ya, tentu saja begini. Yang pertama, itu misalnya kita pilih Upin dan Ipin. Beda nggak? Upin jadi ketua, Ipin jadi sekretaris, dengan Upin menjadi sekretaris, Ipin menjadi ketua. Nah, tentu saja beda. Nah, di sini berarti untuk pemilihan Upin dan Ipin sebagai ketua dan sekretaris itu ada dua pilihan. Nah, namun kalau di sini untuk soal yang ini hanya dua orang menjadi pengurus kelas. Nah, kita pilih Upin dan Ipin sama, gitu ya. Nah, tapi siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadi sekretarisnya tidak dijelaskan di situ. Nah, sehingga untuk pemilihan Upin dan Ipin itu hanya satu pilihan saja. Nah, itu bedanya. Nah, kalau yang pertama ini kita berarti ada kata sebagai ini, itu, dan inu ya. Nah, sehingga kalau ada penjabarannya sebagai ini, itu, dan inunya, nah maka kita sebut urutannya diperhatikan. Nah, jika urutan diperhatikan, kita menggunakan yang namanya permutasi. Nah, permutasi itu berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini. N permutasi R itu adalah N faktorial dibagi N dikurangi 1 faktorial gitu ya. Nah, oke. Sekarang kalau yang kombinasi juga seperti itu. Ya. Yang kombinasi berarti tadi hanya dipilih sebagai ketua, dipilih sebagai pengurus kelas. Nah, pakainya simbolnya adalah C. Berarti urutannya tidak diperhatikan. Ya, hanya 10 dipilih 2 itu saja. Ya. Nah. Oke. Ini kombinasi ya. Nah, N kombinasi R itu adalah N faktorial dibagi R faktorial kali N dikurangi R faktorial. Nah, tentu saja beda rumusnya dengan permutasi ya. Nah, 7 permutasi 2 itu berarti tinggal kita gantikan N-nya diganti 7, R-nya diganti 2. Berarti 7 faktorial dibagi 7 kurangi 2 faktorial atau 7 faktorial bagi 5 faktorial. Nah, ini pun ada triknya untuk mengerjakannya. Yang besar yang kita urai sampai yang urutannya di bawahnya. Nah, urutan di bawahnya adalah 5. Berarti 7 kita urai sampai 5. Nah, sehingga di sini 7 faktorial kita urainya 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Sehingga 5 faktorialnya bisa kita coret. 7 kali 6-nya adalah 42. Nah, contoh untuk yang kombinasi. Kombinasi 8 kombinasi 2. Berarti 8, tinggal kita ganti N-nya diganti 8, R-nya diganti 2. 8 kombinasi 2 itu adalah 8 faktorial bagi 2 faktorial kali 8 dikurangi 2 faktorial. Berarti 8 faktorial bagi 2 faktorial kali 6 faktorial. Yang kita urai adalah yang paling besar. 8, 6, sama 2. Mana yang paling besar? Ternyata 8. Hingga urutan yang berikutnya 6. Berarti 8 diurai sampai dengan 6. 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Nah, 2 faktorialnya diurai sehingga 6 faktorialnya bisa kita coret. Tinggal 8 kali 7 bagi 2 atau 28. Nah, hati-hati dengan 9 kombinasi 3. Ya. 9 kombinasi 3. Nah, di sini adalah
9 faktorial bagi 3 faktorial kali 9 kurangi 3 faktorial. Berarti 9 faktorial bagi 3 faktorial kali 6 faktorial. Yang kita urai yang paling besar. Berarti yang 9 hingga 6 urutan yang di bawahnya. Ya, berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Jangan lupa 3 faktorial ini harus diurai. 3 kali 2 kali 1. Nah, sehingga kalau kita coret, di sini 6 faktorialnya menyisakan 9 kali 8 kali 7 bagi 3 kali 2 kali 1 atau 84. Nah, kita lihat dari contoh yang tadi ya. 10 permutasi 2. 10 permutasi 2 karena tadi urutannya diperhatikan ya karena ada sebagai ketua dan sekretaris. Nah, sehingga sini 10 permutasi 2 adalah 10 faktorial bagi 10 dikurangi 2 faktorial atau 10 faktorial bagi 8 faktorial. Berarti 10 kali 9 kali 8 faktorial bagi 8 faktorial atau 90. Sedangkan untuk yang urutannya tidak diperhatikan, ya, itu adalah 10 kombinasi 2 atau 10 faktorial bagi 2 faktorial kali 10 dikurangi 2 faktorial, ya. Nah, berarti 10 faktorial bagi 2 faktorial kali 8 faktorial. Yang diurai adalah yang besar 10 hingga urutan yang di bawahnya 8. Berarti 10 kali 9 kali 8 faktorial bagi 8 faktorial. Nah, 2 faktorialnya 2 kali 1. Nah, ini dicoret 8 faktorialnya sehingga menghasilkan 10 kali 9 bagi 2 kali 1 atau 45. Gitu ya. Oke. Nah, kita ke permutasi N unsur yang sama. Ya. Nah, itu untuk biasanya seperti ini nih. Permutasi N unsur yang sama dari kata statistika adalah berapa cara? Nah, caranya dengan permutasinya sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya sampai NK faktorial. N1, N2, N3, NK ini apa ya? Ya, kata-kata yang sama, huruf yang sama. Misalnya S-nya ada 2, ya berarti 2 faktorial. Kemudian T-nya ada 3, berarti 3 faktorial. A-nya ada 2, berarti 2 faktorial. I-nya ada 2, 2 faktorial. Nah, N itu berarti semua yang menempati kata statistika tersebut adalah ada 10 tempat, yaitu N-nya 10 dan N1, N2, N3-nya dan seterusnya adalah kata huruf yang sama. Nah, sehingga permutasi N unsur yang sama dari kata statistika adalah permutasinya sama dengan 10 faktorial bagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, sama triknya seperti tadi, berarti 10-nya harus diurai hingga yang urutan yang di bawahnya. Nah, urutan di bawahnya ternyata 3. Berarti kita urai 10 itu sampai 3. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial yang bawah tetap. Nah, yang lainnya diurai 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 1. Sehingga menghasilkan 75.600. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya permutasi siklis. Kapan kita menggunakan permutasi siklis? Kalau di dalam pertanyaan tersebut adalah ada kata melingkar, mengelilingi meja bundar. Nah, itu kita menggunakan permutasi siklis ya. Nah, di sini permutasi siklis itu digunakan untuk menghitung banyaknya cara dengan melingkar.
Nah, P-nya berarti sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Kita lihat contohnya di sini. Ada 7 orang duduk melingkar. Nah, berapa banyak cara mereka duduk? Nah, terus ada syaratnya di sini yang B. Berapa cara mereka duduk apabila ketua dan sekretaris harus duduk berdampingan? Nah, yang C ini ketua, sekretaris, dan bendahara harus duduk berdampingan. Oke, kita bahas yang A dulu. Ya, ada 7 orang duduk melingkar. Berapa banyak cara mereka duduk? Nah, oke, ini ada duduk melingkar. Nah, mereka semuanya ada 7 orang. Nah, sehingga permutasinya ada